saudara yang ada di seluruh pelosok Indonesia, kembali lagi dan hadir bersama Beta. Salam hormat dari kita, sehat selalu, sejahtera sekalian. Jaga diri, jaga keluarga, ingat itu. Jangan lupa, buat saudara semua yang ada di sana, like dan subscribe kita, karena kita butuh support juga dari teman-teman yang ada semua di sana. Ya teman-teman, kita dari Bu Foundation. Ini Beta sendiri sudah ada dengan Beta punya kakak Agil namanya. Kakak Agil. Mungkin teman-teman nanti juga akan disapa oleh Kakak Agil. Begitu. Tapi sebelum itu ada hal-hal yang lebih menarik lagi. Bukan saja hanya disapa oleh Kakak Agil. Tapi nanti Kakak Agil juga di sini akan menceritakan ya banyak hal lah tentang apa begitu kakak tuh. Karena kita di sini menghibur buat saudara yang ada semua di sana. Ya, dipersilakan kakak. Oke, halo, selamat sore semuanya. Tos dulu dong, salam dulu. Betul, salam. Asli. itu apa nih, salam sobat, bukan salam baku pukul. Bukan salam, kalau salam Papua tuh macam bagaimana tuh? Bukan Papua apa? Maluku ya? Iya, kawan. Bagaimana kawan? Begitu. Begitu kakak. Iya, itu kalau salam Maluku. Kawan, kau dari mana? Begitu. Iya, betul. Asli. Ini gue tuh agak sebenarnya gimana ya, orangnya tuh mirroring gitu. Jadi apalagi kalau misalnya dengan Hans ini, logatnya tuh aksen Papua, lagi, aksen Maluku. Kagak, itu bukan Papua ya. Beta muka ini Tuhan, masa Papua bagaimana? Aksen Malukunya tuh kental banget gitu kan. Jadi suka susah gitu, jadi ngimbangin, jadi suka ke bawah gitu. Jadi suka ikut-ikut kayak Beta kakak gitu kan. Memang betul, itu kita punya ciri khas sudah, memang asal kita dari sana, budaya dan daerah. Begitulah teman-teman, ketawa saja. Itu kalau ngomong sama Hasu kayak kakak gitu tuh jadi berasa kepanduan gitu. Oh begitu kakak, kepanduan. Maksudnya kepanduan bagaimana itu kakak? Pramuka kan dari mau yang tua, mau yang muda, semuanya kakak itu dipanggilnya. Siap, hormat kakak. Hormat kakak. Dan ini ya, sedikit mau ngobrolin masalah aksen gitu, siap. Gitu kan ya. Betul. Indonesia itu kan banyak bahasa gitu kan. Iya. Bahasanya tuh ada berapa bahasa sebenarnya itu? Terlalu banyak kakak. Beta juga tidak tahu. Di Maluku saja itu berapa puluh bahasa. Itu suku. Banyak kali kan? Iya. Kalau yang kita tahu bahasa Indonesia cuma satu, tapi suku yang paling banyak. Sumpah. Gitu. Dan logat juga berbeda-beda. Iya, itu ngomongin aksen tuh orang ada yang aksennya fleksibel, ada yang enggak gitu kan. Jadi ada yang memang aksennya tuh untuk gampang kalau ngomong bahasa Indonesia gitu kan, tapi ada juga aksen yang emang kalau ngomong Indonesia tetap jadi aksen daerahnya. Aksen daerah. Macam Kakahan gitu kan, aksen Jawa gitu kan ya. Betul. Jawa tuh sama gitu kan. Kalau ngomongnya, aduh Mas, gimana ya gitu kan. Gitu kan. Aksennya tuh gitu. Kadang Sunda juga masih ada bahasa Sunda yang kental gitu kan. Dulu nih saya tuh pernah ya belajar bahasa Jepang gitu. Wih, bahasa Jepang enggak? Benar. Nggak percaya. Arigato. Iya gitu, arigato gitu kan. Bahasa Jepang. Nah, satu kelas itu ada orang mana ya, kalau nggak salah tuh tahu Cilacap atau Indramayu atau mana, lupa lagi pokoknya. Cilacap. Pokoknya daerah Jawa gitu, Jawa Tengah gitu kan. Nah, biasanya kita tuh diwajibkan untuk ngomong bahasa Jepang keseharian. Harus wajib itu kan? Wajib gitu ngomong bahasa Jepang. Susah betul. Susah hidup begitu. Sumpah. Di antara bagaimana tuh awan dan langit. Jadi gini, dulu tuh pas ngobrol ya, ceritanya si orang itu mau pinjem pulpen. Pinjam pulpen. Orang-orang lain tuh biasa pinjem, karena kan dulu gue tuh pegang pulpen banyak gitu kan. Karena yang pertama gue pelupa orangnya gitu kan. Terus suka hilang gitu pulpennya. Makanya sekali beli pulpen satu pak banyak. Yang penting kakak jangan sampai lupa diri saja. Iya itu. Bahaya kalau suka lupa nih, memang repot. Terus ada anak teman-teman yang pinjam Agiru-sang. Nah jadi Agil tuh pegangnya Agiru gitu kan. Bahasa Jepang tuh. Agiru-sang. Borupen karete mo desu ka? Gitu kan. Arigatou gozaimasu. Ya. Boleh pinjam pulpennya? Gue bilang, hai dozo gitu kan. Hai dozo gitu kan. Sadis sih. Nah gitu kan. Ada lagi yang datang gitu kan. Itu orang tahu orang mana lah, lupa lagi lah. Indramayu itu orang mana. Dia ngomong kayak gini. Domo sumimasen. Ini gimana? Domo sumimasen. Borupen o karete mo desu ka?
Ini pakai logat Jawa tapi bahasa Jepang. Gitu kan. Itu kakak Hans, gue tuh pengen aduh gimana gitu ngomong Jepang tapi aksen gitu. Kalau bisa gue Rasengan itu orang itu. Rasengan Naruto kita juga. Gitu kan. Ini bayang nggak kalau misalnya mereka gitu ya ngomong Jepang, tapi logatnya logat kayak barusan kayak gimana tuh? Begitu ya? Itu film Naruto bisa jadi berubah cerita itu. Ninjutsu no jutsu. Jurus bayangan keluar. Naruto jadi Naruto gitu kan. Kalau manggil Sakura kan kayak gimana ya? Sakura-chan gitu. Sama-eda. Iya kayak gitu. Panggil Jiraya mungkin bukan Jiraya Sensei. Tapi Bapake. Mungkin Bapake. Ampung beta Tuhan. Bisa kayak gitu kan. Aduh Tuhan nih. Memang itu masa aksen ini luar biasa. Banyak juga. Kakak betul beta juga masalah itu sulit untuk beta. Karena kenapa beta kan dari Ambon dengan kita punya mayoritas sana biasa seperti ini begitu toh. Dan pada saat beta keluar merantau contoh di Bandung begitu. Beta mau penyesuaian memang ini tempat yang harus beta adaptasi. Tapi ada yang unik dari beta sendiri karena beta dengan beta lidah ini beta bingung sumpah kakak. Iya. Beta sendiri dengan beta lidah dengan beta pikiran ini kayak bertolak belakang begitu. Jadi beta pikiran ini, Hans, kau ngomong Sunda sudah begitu. Kau bicara Sunda, kau belajar bahasa Sunda biar di sini kau punya pembawaan enak tuh kakak tuh. Iya beta mau, begitu beta punya diri bilang, iya beta mau, tapi beta lihat tidak bisa. Ini kalian dua bicara apa ini? Beta mati di sini. Iya tapi betul, itu beta pengen belajar bahasa khas kita di sini tuh, karena kita ya harus penyesuaian juga bahasa. Tapi dialek-dialek kayak tadi kakak bilang kayak betul ini bukan panggil Jiraya tapi Bapake. Tapi kalau Hans ini emang agak susah tentunya untuk belajar bahasa, tapi nggak apa-apa itu proses gitu kan ya. Nanti lama-lama juga terbiasa. Tapi ada nih Han, gue punya satu saran nih. Apa itu? Biar singkat gitu kan. Biar singkat belajar, nggak perlu belajar udah pasti bisa. Wih Tuhan kagak ajaib Tahu apa? Apa itu kagak? Kesurupan. Pernah nggak bener kalau kesurupan ya coba lihat di TV bahasanya tuh cuman kalau nggak kesurupan kalau nggak bahasa Jawa bahasa Sunda bener itu kagak beta nonton di Ambon begitu keluar semua setan bahasa yang sama bener kalau nggak bahasa Jawa bahasa Sunda gue pernah tuh lihat dulu film apa ya tayangan Uka-Uka Uka-Uka tuh Uka-Uka tuh tayangan itu kan ya sama orang itu di Bali syutingnya tuh tapi pas kesurupan paling di Bali gue kira bahasanya bakalan Bali. Tahu nggak bahasa apa? Bahasa Sunda. Bener itu. Soalnya gitu kan kalau bahasa Sunda tuh. Kalau di betul itu dia tidak habis pikir ini di Bali bahasa setan yang masuk orang kesurupan pakai bahasa Sunda Tuhan. Makanya pengen tahu. Kayaknya itu setan kakak ini ilustrasi. Kirain itu kan kalau misalnya di Bali gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya di Ambon gitu kan. Biasanya kalau di Sunda kan gitu kan. Iya. Aing macan. Biasanya kan kayak gitu kan. Gitu kan. Terus kalau pengen makan ayam bakar ayam. Bakar ayam tahu nggak? Apa itu kan? Ayam bakar. Oh gitu. Iya. Ya kalau mungkin ya gitu kan. Iya, betul. Mungkin kalau di timur gimana gitu kan apa? Iya. Pengen papeda. Kalau di timur itu kakak kita punya kesurupan itu bukan kesurupan bahasanya tapi takanal. Takana. Iya, takanal. Nah, takanal itu orang kesurupan kayak tadi itu, kakak maksud itu. Jadi kerasukan dari alam lain toh. Nah, itu kalau mereka di sana kesurupan beda. Kalau di sini kan kayak tadi kakak bilang apa? Aing gitu. Aing macan. Kan begitu kalau kita di sana tidak. Pada kesurupan begitu langsung dia lihat kita. Kasih beta minuman dulu. Kasih beta minuman cepat. Kasih beta meminum. Oke, kesurupan di sana iya. Kesurupan minta minum ya. Iya, minta minum. Bukan minta itu kasuari bakar gitu. Iya, air putih saja dia langsung mabuk. Iya, betul. Makanya gitu kan kalau cara singkatnya ya belajarnya gitu kesurupan aja. Jadi kalau sudah dikenal, saha ngaran mana? Aing macan.
Yang beta tidak pikir itu setan dia dari mana. Begitu dia jalan mungkin dia pesan kereta dulu tiket, baru dia menyeberang pulau. Betul. Ya, Iya, kalau nggak lucu. Jawa itu Iya Sunda betul kakak, gitu. asli. Makanya bingung. Hei, sumpah. Tapi itu kakak apa? Kalau kembali di kita masa kecil ini paling enak kalau kita bicara masa kecil. Gimana Iya. gimana tuh? Ini kan dunia anak, kita masa kecil dunia anak, dunia anak. Dunia anak kalau sekarang kan COVID, toh, ya kita jangan pikir COVID lah. Dunia anak kecil, masa kecil. Jadi masa kecil itu yang paling unik kakak. Yang beta dulu masa kecil beta toh. Kalau kita di sana itu kan Masa kecilnya segimana? Segede minyak ini kan? masa tidak terlalu besar juga. Besar tapi ukuran 1 cm mungkin. Begitu. Jadi kita kecil itu sering kumpul-kumpul main-main. Ada satu sana permainannya main mutel. Main apa tuh? Main mutel. Mutel tuh apa? Itu main kelereng. Oh, Kalau di sini kelereng. Iya, di sana kalau kita kumpul main kelereng, main mutel namanya begitu. Itu kan kita main-main orang tua suruh kita, "Oi, pergi beli ini dulu." Iya, Mama. Sedikit lagi kita lagi main ini. Pergi dulu, sebentar baru kalian main mutel. Iya, Mama, sedikit. Kau mau pergi kah? Saya lempar kau dengan ini, bila-bila. Bila-bila apa tuh? Bila-bila itu goreng-goreng itu untuk gorengan. Kita pakai itu kayak apa namanya? Itu bila-bila. Itu apa itu? Yang biasa goreng-goreng tempe, tahu. Oh, spatula mungkin ya? Yang alatnya itu? Itu Ya. iya, yang dia lebar, mukanya lebar begini, dia pakai tangan, pakai apa? Ya, itulah. Itu, ya dia Serok mungkin ya? begini. Serok mungkin. Iya, intinya bukan skop. Itu bukan skop. Nah, itu kalau kita orang tua habis itu. Jadi masa kecil paling unik kakak. Habis itu kita main banyak sekali yang kita main kalau masa kecil di timur. Yang paling parah kita kakak itu kita main enggo basambunyi. Apa tuh yang kau pasang bunyi itu? Enggo basambunyi itu di sini apa? Petak umpet kak? Oh. Ah itu. Ucing Tapi sumput. itu tapi beda kakak. Nah, Kita di sana beda. Ucing sumput coba. Ucing sumput. Nah, bisa tuh. Beta punya lidah dengan tenggorokan hampir pindah tempat. Itu. Habis itu kak, itu kita main itu. Tapi di sini kalau main petak umpet itu seperti apa kak? Main petak umpet ya Biasa saja. Biasa aja, sama ada kucingnya kan yang merem. Oh ya begitu. Oh Terus kita tidak. Gimana? Kita mainnya di atas pohon. Main di petak gimana? Sumpah kakak. Kita main petak umpet di atas pohon. Sumpah. Kakak tidak bayangkan tuh. Nggak kebayang. Iya. main atas pohon Siapa itu. yang jatuh dia yang jadi kucing itu yang tadi. Dia yang jaga. Sadis. Jadi yang si jaga ini itu dia kejar kita di atas pohon. Itu kakak kita sudah jadi beta besar itu. Beta berpikir dulu kita ini manusia kah monyet. Betul kakak karena waktu kita kecil main itu kita loncat sana sini ranting-ranting itu kita pegang. Baru di bawah nih begitu. Mungkin kalau di bawah tuh spawn air tidak masalah. Di bawah ini batu karang kakak. Ya jatuh resiko. Baru masalahnya kalau jatuh jadi dia yang jaga. Oh gitu. Iya, sumpah. Dia yang jaga. Karangnya tajam gimana? Ya sudah, mau gimana. Dia jatuh karang cuma bilang, "Iya, kau sudah kenal beta." Begitu. Ya, habis semua. Kacau, betul. Kalau kita bawa dengan kondisi sekarang masa-masa kanak-kanak itu dulu sungguh luar biasa. Permainan-permainan tradisional. Habis itu model-model belajar-belajar yang sederhana tapi menarik. Iya, kakak tuh. Dengan kondisi sekarang, Tuhan, kakak, ini paling bagaimana begitu? Beta paling rasa miris untuk hal itu. Karena beta kalau lihat anak-anak sekarang yang di tengah COVID, mereka itu ingin apa begitu? Mau mengeluarkan perasaan mereka untuk bermain, tidak bisa. Keluar, ketemu dengan corona pakai hak tinggi. Pakai lipstick. Ya toh, coba kau keluar. Corona bikin kau jadi kau punya teman. Itu kan mereka takut. Nah, itu yang mereka takut. Jadi hal-hal yang mereka biasa kumpul, pulang sekolah sama-sama, ketawa, riang, hilang. Betul, hilang sama sekali. Ini mereka pikir, yang beta khawatir begini kakak.
Jadi ketakutannya itu sama makhluk gaib gitu ya. Iya, Nggak betul. kelihatan gitu. Tidak kelihatan, makanya mereka pikir corona ini apa, makanan ringan kah? Apa begitu? Snack kah? Snack kah? Merek permen baru. Iya. lah. Jadi jangan-jangan Heeh. mungkin ini kalau di timur ini kan, kalau di timur kan mereka tidak tahu COVID awalnya. Mm-mm. Jangan-jangan mereka begini. Ini kan sudah peraturan jangan keluar rumah begitu, toh harus tetap di rumah. Jadi mereka mau keluar begini, mama itu bilang, kamu pergi kemana Ucil? Contoh nama Ucil. Siapa, Bu? Ucil. Ucil. Iya. Ada timur nama Ucil. Jarang memang kayak itu. Biasanya kan Ursula Ya, gitu. iya, ini Alex. Alex ya, Iya. masih nyambung Alex. Iya, Alex. Jadi beta teman Alex ini. Alex, di mama bilang, kamu pergi kemana itu? Tidak mau, beta pergi ke depan main mutel. Jangan! Kau main mutel nanti corona dapat kau. Mama, corona itu apa kak? Beta bisa biar main mutel sama dia kan? Jangan nanti kau sakit. Beta pukul dia nanti. Gitu. Beta cuma undang dia main mutel saja mama. Bisa ini main mutel sama itu. Tadi mama bilang apa? Corona toh? Ya beta cari dia rumah di mana? Iya jangan seperti itu. Beta pikir kagak sumpah. Karena pada dasarnya ya bagaimana begitu? Dengan begitu mereka punya suasana bermain hilang, sumpah hilang sekali. Itu yang beta sayangkan tuh kan. Iya sih, memang jadi untuk sekarang tuh ya gue banyak lihat tetangga lah gitu kan, Iya. tetangga gue sendiri yang selama corona itu nggak kemana-mana gitu kan. Betul. Gitu apalagi main gitu kan. Mm-mm. Biasanya anak-anak kan suka apa ya, kalau Ramadan gini kan suka Iya. bahasa kita ngabuburit gitu kan. Iya. Ngabuburit apa di Apa sana? tuh kan ngabuburit? Ngabuburit langsung beta hampir pingsan di sini. Ngabuburit itu sebenarnya udah bahasa Sunda sebenarnya, cuma udah jadi bahasa universal sih, udah global juga. Jadi ngabuburit itu kegiatan yang dilakukan untuk menjelang buka puasa biasanya. Entah itu main kah, main bakumpul. bola kah, bakumpul lah. Bakumpul baronda. Ada yang di masjid lah, ada yang ngaji Iya. lah, atau apalah kayak gitu. Nah itu ngabuburit gitu Wih. kan. Jadi istilahnya apa ya? Ya gitulah, main-main gitu Main-main. kan. Main atau Betul. berkumpul atau apalah Iya. kegiatan yang Iya. sebelum maghrib gitu. Oh iya Nah betul. dulu Kak. kan suka anak-anak suka jalan lah kemana Iya, betul. gitu kan. Ini orang-orang yang ngabisin. Pada rame begitu. Sekarang ngabisin waktu ya di HP aja sekarang gitu kan. Anak-anak pada gabut gitu kan. Jadi ngapain gitu sekarang tuh. Jadi anak-anak udah bosan Betul, juga gitu kan. betul. Bosan. Jujur aja lihat, saya punya adik juga bosan juga lihatnya. Ngapain sih di sini mulu gitu kan. Lihat adik sendiri bosan nih. Iyalah, juga berangkat lah sana, ngapain di sini terus? Ya gitu. Betul memang teman-teman, karena masa kecil ini itu masa yang paling indah, sumpah masa yang paling indah, dan itu tidak bisa lupa. Bayangkan yang beta tidak habis pikir kakak, kalau kita SMA itu banyak memori yang hilang. Waktu kita sudah SMA ini banyak, kalau kita mau biar pikir ke belakang itu memori hilang. Dipinjam temen memori diisi lagu. Sumpah susah, banyak yang hilang aktivitas waktu kita sudah SMA atau banyak yang hilang. Nanti paling ada beberapa yang peristiwa-peristiwa yang kita masih bisa ingat itu cuma beberapa saja. Tapi kalau masa kecil, biar kita sudah besar begini, kita ingat semua. Itu mau dilempar teman dari muka sama apa begitu, sama papan dipukul begitu. Kita ingat semua. Betul, ditendang jatuh di air. Kita ingat itu semua. Itu yang unik dari masa kecil. Nah, kalau bawa sekarang COVID, sumpah yang kita lebih bagaimana? Ada uniknya di COVID ini. Dunia anak itu di tengah COVID ini mereka menjadi zaman baru, zaman baru untuk mereka, betul. Tapi ada yang mereka dipaksa untuk, bukan dipaksa, tapi mereka harus lebih lebih tetap tenang, tapi harus bermain sendiri. Betul kakak, ini jangan begini, jangan sampai hal ini akan terjadi seperti kayak beta masa kecil. Dulu waktu beta sering terlalu keluar rumah, jalan kecil, namanya juga kita bermain kakak, teman-teman panggil di samping, oh sudah, itu tidak pakai minta izin kakak, lihat orang tua. Masih kecil ini, masih SD, mama tidak ada.
sudah kita lewat. Intinya lewat mana yang bisa keluar rumah saja. Begitu, entah mau lewat loteng, jendela, tetap di mana saja kita lewat toh, kita keluar. Oh sudah kita pergi ke mana, teman? Kita pergi mancing dulu, begitu. Oh sudah. Jadi kita setiap hari itu main di apa? Main di pantai. Mantet setiap hari, tetap di pantai terus begitu. Ah, sakingnya setiap hari begitu, kakak beta dikunci. Beta diisolasi. Isolasi. Iya, karena terlalu nakal dulu tuh. Bandel kali. Iya, baru keluar gitu. terus keluar. Itu pergi keluar bermain dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Baru pulang. Begitu terus. Ini anak ini harus dikasih pelajaran ini. Ini isolasi. Jadi harus stay home. Jadi beta stay home itu kakak beta tidak tahu beta buat apa. Mama bilang beta, kau keluar nanti kau lihat. Begitu tuh. Jadi dulu juga udah ngalamin PSBB ya? Iya betul, masa kecil itu beta sudah di PSBB. Betul kakak. Betul teman-teman, masa kecil itu beta sudah dapat PSBB, dikurung. Gara-gara apa? Nakal keluar rumah terus. Karantina isolasi. Karantina isolasi dari orang tua, betul. Beta mama bilang, kau ini memang kau nakal. Ini mama buat aturan, satu. Tidak boleh jaga jarak, yang pertama. Jaga jarak sama teman. Itu mama bilang beta. Jaga jarak sama teman. Tidak boleh keluar. Harus stay di rumah. Ingat itu. Kau keluar nanti kau lihat ya. Kau diborgol. Begitu. Oh iya mama. Begitu kakak. Jadi hal itu bagi kita. Ya mungkin ini tindakan orang tua untuk ya, kita. Karena preventif. Ya preventif. Untuk keselamatan kita. Tapi namanya kita juga anak kecil. Mama beta mau main keluar. Main apa di luar? Tidak ada di luar sana, tidak ada main banyak semua di sini. Terserah kau main kulkas, main dispenser, terserah kau sudah main semua. Yang penting jangan bakar rumah. Mungkin begitu. Betul dunia anak ini miris kalau kondisi sekarang. Iya. Terus apa ya? Jadi yang kasihannya tuh anak-anak juga nggak bisa sekolah kan tuh. Iya betul kakak asli. Nggak bisa sekolah. Cerita dulu cerita sekolah betul kakak cerita. Anak-anak tuh nggak bisa sekolah. Sekarang tuh diem aja di rumah gitu kan. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu guru, nggak bisa korupsi di kantin gitu kan. Nggak bisa berantem sama teman-teman gitu kan. Betul asik betul. Iya kayak gitu nggak bisa main ledek-ledekan sama temen. Sekarang di WA udah bosen. Artinya apa ya? Terus ini kakahan gimana nih? Kalau katahan ini kakahan kan seorang guru gitu kan? Iya, kagak guru. Tuhan. Kuliah memang kuliah ambil keguruan, tapi untuk sementara belum bisa, bukan belum bisa, tapi belum menjadi guru yang seperti di sekolah gitu. Tapi itu gimana tuh kakahan kalau misalnya yang sekarang anak-anak belajarnya kayak itu gimana tuh sekarang tuh kan yang selama Oh ya kakak betul. Kalau beta mungkin dari apa ya, analisa beta sendiri jadi guru dunia dulu yang dulu sebelum COVID begitu ya kakak maksud toh ya tetap berjalan seperti biasa ya pada dasarnya kita mengenal anak langsung intens dengan anak kita mengajar kita bisa tahu mana anak yang nakal mana anak yang ini kita bisa arahkan yang lebih baik begitu menyarankan untuk mereka paham materi mungkin itu sebelum adanya pandemik nah adanya pandemi ini itu beda jauh sekali kakak, sumpah. Beda jauh. Yang tadinya seperti itu intens sama anak, sekarang tidak bisa. Sekarang main voli sendiri, main bola kaki sendiri, tidak ada teman. Main sama tembok sekarang. Main sama HP sekarang. Iya, guru cuma tahu lihat saja di HP. Sio kasihan ini anak kita mau bikin apa begitu. Itu kakak. Jadi sulit untuk bangun materi yang bisa mereka itu memahami secara optimal itu juga tantangan untuk sekarang begitu untuk tantangan itu masih harus perlu bagaimana lucu untuk jangan-jangan yang kita khawatir jangan-jangan begini internet yang jadi guru. Internet dirubah jadi guru begitu kayak sulat-sulat Aladin begitu. Ya wah permintaanmu ada berapa anak? Kepala sekolahnya siapa kalau internet guru? Ya itu. Itu yang lucu betul. Memang luar biasa kondisi saat ini. Apa ya? Jadi mungkin guru juga ngajarnya sekarang di HP gitu kan, Iya. apalagi guru olahraga mungkin ya. Iya, Kak. Olahraga gimana olahraganya?
Yang kayak tadi beta bilang. Main game bola mungkin kali HP gitu atau apa gitu kan. Iya. Update skor berapa nanti gitu. Memang repot kondisi sekarang. Tapi yang penting anak-anak bagaimana mereka bisa mengimbangi kakak toh, bisa mengimbangi dengan kondisi sekarang. Mudah-mudahan orang tua juga bisa support itu. Karena yang beta khawatir juga orang tua bilang, ini bagaimana kita ajar anak. Contoh begini, mama ini beta mau belajar matematika ini, mama ajar dulu. Matematika, baru mama ini latar belakang dulu, sio kasihan. Tidak tahu matematika kakak. Tuh, matematika ini mama dalam mati, waduh ini repot. Matematika dulu beta paling benci ini, contoh toh. Kan kayak beta sendiri begitu, dulu tuh beta sendiri contoh. Mama, ajar beta matematika dulu. Oh sudah, duduk. Ya duduk. Apa itu? Logaritma mama. Tuhan. Logaritma. Materi ini berat ini. Padahal ini anak cuma sengaja. Itu bukan logaritma, tapi 1 tambah 1 sama dengan 2. anak tes mama, no? Logaritma mama, no? Logaritma? Iya. Coba cek soal. 1 tambah 1 sama dengan 2. Imam Tuhan, itu pakai rumus apa ya? Begitu mama bilang. Iya, betul. Sumpah. Sulit. Jadi anak tuh kelihatannya nggak produktif gitu kalau gue lihat tuh, jadi kelihatan main HP aja di saban hari. Mungkin bagi orang tua yang awal-awal ngapain sih lu main HP terus kayak gitu kan. Tapi kan ini lagi belajar lagi online gitu, bukan main HP gitu, bukan semua main HP. Tapi sangka orang tuanya kayak gitu. Karena orang tua nggak semua ngerti teknologi gitu kan. Iya, betul. Takutnya pas si anak tuh lagi belajar HP gitu kan, belajar lewat HP kayak gini, itu disangka lagi main-main gitu kan. Lagi main ular-ular. Atau apa, main HP aja, bukan belajar. Itu kan lagi belajar sekarang gitu kan. Iya, itu yang interaksinya lebih banyak ini mungkin. Terus ada lagi ya, kemarin tuh sempat baca gitu kan di apa ya, meme gitu kan, meme itu. Jadi ternyata tuh kan sebelumnya tuh guru-guru yang di sekolah tuh galak gitu kan, digambarinnya galak, kasar gitu kan, atau gimana gitu kan, sampai ada yang nyubit tuh kayaknya sekarang tuh kasar gitu ya. Kalau dulu itu tidak. Saya ditampar juga tuh, ngadu mah. Dulu itu Tuhan, kita saltu-saltu dulu itu, hukumannya saltu-saltu. Nah sekarang itu pas mereka belajar di rumah sama ibu sendiri, orang tua sendiri, mungkin mereka ditampar juga mah. Jadi yang lebih galak tuh siapa kan? Ya betul. Bingung juga kan? Ternyata lebih enak sekolah ternyata gitu. Iya memang itu hilang semua itu, perubahan itu hilang semua, kasihan anak-anak sekarang. Berapa lama ya? Dari bulan Februari mungkin ya? Maret kak? Maret ya? Maret Indonesia ya kena. Ya begitu sudah kak. Tapi dari situ juga ada hal yang paling menarik di dunia anak kak. Di saat masuk bulan puasa. Betul, ini beta masih kecil kakak tuh. Oh ya, gimana tuh? Jadi masuk bulan puasa itu dulu kita waktu kecil, kita masih kecil dulu. Itu ada namanya puasa ini, puasa apa? Puasa kita tidak tahu di sini bilang apa ya, tapi di sana itu kita bilang puasa kepeng. Apa tuh puasa kepeng tuh kayak gimana? Puasa kepeng itu puasa dikasih nanti kita contoh ini aturannya ini. Iya, mama bilang kita makan sahur, kita puasa tapi nanti jam 11 atau jam 12 nanti baru kau buka puasa, kau dikasih uang. Oh. Jadi kita puasa saat itu bukan karena puasa tapi tahan lapar, bukan, tapi karena uang begitu. Uang itu kepeng kakak. Kita sedang bilang kepeng. Oh. Iya, duit, uang itu kepeng. Itu bahasa lokal. Jadi waktu kita kecil ini begini kak. Beta bangun-bangun, mama bilang, bangun puasa sudah. Ini sudah jam 3 ini. Kau bangun puasa, kau tidur terus. Ya mau sedikit lagi. Kau bangun, ini kau mau tidur di bak mandi atau mau tidur di sini? Oh ya mama, iya. Beta bangun, kakak tuh. Beta bangun, ya sudah. Kita puasa. Ya. Orang tua sana galak-galak kali kedengarannya. Iya betul. Begitu sudah. Mama Timur ini. Sudah. Tapi memang dengan didikan begitu. Ya, sudah, ini apa ini? Beta lanjut tadi dulu kan? Jadi, waktu kita makan sahur, mama bilang, mama beta tidak kuat ini, puasa ini, masih kecil beta ini, mama. Begitu. Kau sudah kelas 2 SD itu, kau sudah bisa, kau teman-teman saya puasa sampai jam 3, masa kau tidak bisa sampai jam 3?
Jadi kita itu juga orang tua waktu itu bilang kita kakak, itu kita kayak iyo masa beta teman bisa kasih kalah beta begitu tuh puasa. Apa ya, pas anak kecil kan suka bercanda biasanya gitu Oh iya, kan. betul. Anak kecil suka bercanda, terus pas sholat itu kadang kita kan suka pakai sarung gitu kan ya. Iya. Orang tua dulu biasanya kalau pakai sarung itu celananya suka dilepas kan kolornya. Nah, saya suka bawa capung. Capung tahu kan? Iya, tahu. Nah, capung itu suka dibawa sama saya itu. Saya masukin tuh ke bawah. Jahil gitu. Terus pernah nih satu kali gitu kan ada imam gitu kan. Lagi baca surat Al-Fatihah gitu kan. Di luar ada yang nyanyi gitu kan. Iya, Kak. Nyanyi ya terusnya. Dia nyanyi bahasa Sunda gitu kan, ngapung besat luhur jauh di awang-awang gitu kan. Anak kecil teman saya yang nyanyi itu kan gitu. Nah pas gitu si imamnya ya ke bawah juga ngajinya gitu kan. Ya kan nabu dua ya kan. Bener ya. Ini masih imamnya agak latah gitu kan imamnya. Nah dulu pernah nih waktu itu kelas berapa ya kalau nggak salah ya SMA-an lah udah mau pas SMA gitu. Jadi punya punya teman dia kembar. Pas gitu badannya gede-gede gitu kan. Dia sholat di belakang gua tuh kan. Di belakang gua. Atau kenapa tuh mereka langsung baku hantam. Pas dilihat berantem gitu kan. Mau pisahin. Badan gua kecil gitu kan. Takut juga gitu kan. Terus mau gimana? Nyali juga. Takut juga bingung akhirnya tuh. Itu yang jadi imam. Kebetulan bapaknya dia. Gimana ya gitu kan. Pas gitu kan si bapaknya lagi ngimamin kayak gitu. Udahlah gitu kan. Nah gue samperin si bapaknya. Pas lagi ngimamin, gue tarik bapak, Pak mau tuh gitu. Pas gitu, wah, batal. Betul itu masa-masa kecil yang gitu. Aduh, kayak gitu kan pulang-pulang itu kan suka balap lari gitu. Terus kita suka bikin mobil-mobilan tuh yang dari kaleng. Oh iya Kakak, iya sudah kan. Betul. Nah, pakai bambu itu kan. Di dalamnya tuh ada lilin gitu kan. Kalau nyawa udah terancam tiap tiup aja lilinnya gitu kan. Ngesot kayak gitu. Aduh Tuhan, begitu ya di zaman Ramadan dulu masih kecil, memang unik. Jadi ada juga waktu kecil, masa-masa kecil dunia anak ini. Kalau di kita juga ini masih dibuka puasa Kakak. Jadi kalau kita masih tunggu waktu buka puasa begitu. Dan tadinya kita yang tadi kalau puasa 2 tadi Kakak tuh ini sudah tunggu buka puasa. Jadi kalau kita sudah tunggu buka puasa itu Kakak, itu jam 6 kan di sana beda Kakak sama jam buka puasa di sini. Di sana itu jam 6 lewat berapa ya? Lewat 28 Kakak, masuk maghrib. Di sini 8 setengah 7 dong. Iya, mau hampir jam setengah 7. Jadi waktu di sini kan jam 6 10 menit jam 6 sudah buka toh Kakak. Di sana tidak. Jadi kita jam 6 itu kita sudah mandi rapi. Sudah mandi rapi Kakak, pakai baju koko, semua. Baru apa? Kita duduk itu kan orang tua biasa itu taruh makanan. Taruh makanan itu macam-macam tuh, ada yang manis, ada yang asin, ada kolak, banyak hidangan. Kakak itu kita lihat meja, kita cari yang paling banyak tempatnya, sumpah makanan yang paling enak. Ya kita duduk itu begini terus. Tidak, itu orang tua mau bicara, Han, ini bantu mama ini, tidak perlu lagi, sudah lihat makanan begini terus. Mana makanan mana yang bete sebentar mau ambilin. Jadi pas itu buka puasa, itu mama bilang, sudah buka puasa nih, sudah azan. Sudah azan apa? Iya. Sumpah, gitu masih kecil dulu, Tuhan. Jadi halal itu yang kita rindukan atau buka puasa bersama. Kakak paling lucu. Sebenarnya yang dirindukan sekarang gitu ya. Jadi orang-orang juga kan sekarang ke masjid dibatas gitu kan. Misalnya ya menghindari ini kan, menghindari virus ini gitu kan, COVID.
ya momen-momen seperti ini yang bakal dirindukan oleh kita ini. Betul kakak, buka puasa Buka bersama. bersama Iya. gitu kan. Iya. Kayak sholat tarawihnya Iya. gitu kan, rame-rame. Nah, kalau sholat tarawih kan paling senang tuh kalau lihat bidadari komplek gitu. Oh ya gitu ya, asli. Iya betul. Kalau tarawih kan gitu. Kalau kita nih di komplek atau di kampung kita kan biasanya gadisnya jarang keluar Iya, gitu iya. kan. Pas tarawihnya, gitu kan. Itu yang ramai. Itu ya rame, tapi sekarang lihat apa? Corona apa? Corona berjalan. Lihat Pamela Sapitri ya di HP. Aduh, betul. Yang paling menarik juga itu buka puasa bersama kakak. Jadi kita waktu kecil itu buka puasa bersama tuh itu momentum yang kita paling tunggu-tunggu dan itu yang paling istimewa. Ya. Dari semua, betul, dari semua. Karena kenapa? Kita berpikir kita masih kecil ini, kan makan di rumah saja makanan sudah banyak. Karena pada dasarnya kita orang timur itu kejar makanan banyak. Betul kan? Mana makanan yang kita tidak pernah makan, yang kita lihat mahal-mahal di TV itu. Kita kejar yang begitu, contoh es krim. Kapan kakak kita di sana makan es krim? Kita cuma makan es batu. Sumpah, waktu Batunya kecil. apa? Batu karang. Es batu ini yang panjang gitu. Kita pegang itu sudah sok, sudah sombong. Kalau pegang itu kita makan, itu sudah sok waktu kecil. Dia jago makan es batu. Pula makan es krim, Tuhan. Itu dia paling keren sudah. Jadi kita tunggu momentum itu kakak. Momentum itu kita tunggu begini. Kalau ibu guru bilang, kan biasa buka puasa bersama itu contoh di sekolah toh. Sebentar semua pulang. Bilang orang tua, masak kue 3 jenis saja. Bawa kue 3 jenis dengan aqua 1. Nanti yang lain sisa dari sekolah yang tanggung. Oh ya ibu, jadi buka puasa bersama. Iya, kita buka puasa bersama. Kakak itu kita pulang dengan semangat. Walaupun masih jam 2, kita kuat sekali. Padahal panas terik kan matahari. Kita mau mati di jalan, tapi kita ini sebentar buka puasa. Betul ya, kita semangat tempat 5. Semangat. Sampai pulang di rumah kita semaput. Dari semangat jadi semaput. Iya, karena ini sudah tidak punya ini tuh sudah lapar. Kita semangat jalan matahari sampai di depan rumah langsung semaput, pingsan. Kalau motor tuh udah nyampe gitu. Iya, betul. Dikasih bangun. Kau kenapa ini? Sikit gara-gara semangat terlalu tunggu untuk buka puasa. Bangun dulu sebentar buka puasa bersama. Oh iya. Kita bangun begini. Pas tunggu buka puasa bersama sudah dekat kan kita semua ke sekolah. Woi teman-teman kakak itu kita di jalan kita saling tanya. Woi Martis, kenapa? Kau bawa apa? Kita bawa kue kelapa kawan. Kau kue kelapa, kita kue pisang gitu ya. Kalian dua kue kelapa sama kue pisang saja sok begitu. Lalu kau bawa apa? Kita bawa kulit pisang. Satu bilang, kau bawa kulit pisang. Kenapa kau bawa kulit pisang? Ya, karena sebentar buat apa lagi bawa makanan? Sebentar makanan banyak. Begitu. Oh iya, betul juga ya. Betul juga. Jadi sampai begini kakak. Sampai begini. Pas di tengah buka puasa, ibu guru bilang, ya selamat berbuka puasa, kagak itu kita kayak baku pukul. Kayak begini, semua lari yang makan beta dulu, hancur makanan habis semua. Betul. Itu betul kakak itu. Masa-masa. Iya rebutan. Jadi ada kue kena muka, kue kena segala hal, semua kena. Memang itu kisah-kisah itu anak-anak sekarang ya karena dengan kondisi ini kakak pandemik ya itu minor lah bagi kita. Ya. Betul. Jadi sayang. Secara psikologi mungkin mereka tuh pengen banget gitu kan untuk butuh hiburan karena kalau mainin HP itu lama kelamaan bosan juga gitu ngapain betul, sih gitu. Betul. Nggak adain kegiatan gitu. Iya. Terus apa ya? Masa kecil sudah habis kakak, masa kecil paling sedikit sekali. Ini apa kakak? Jadi sebelum COVID ini dia bisa berlalu, mungkin kita harap dari anak-anak itu juga sendiri mereka bisa tetap support, kakak tetap support dengan
orang tua mereka juga support mereka biar jangan hilang masa kanak-kanak itu. Ya, betul. Ya, betul Kakak. Sayang kalau mereka tidak bisa bagaimana begitu. Jadi, iya betul Kakak. Kita lupa. Ini juga jadi teman-teman semua, para saudara, kita punya Bacarita stand mic interaktif. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di sesi-sesi yang berikutnya di lain waktu. Tetap bersama channel kita Info Foundation. Dan untuk teman-teman yang di sana, selamat berbuka puasa, menjalankan ibadah puasa, itu sangat istimewa. Menikmati apa yang teman-teman lewati selama 1 hari, tetap semangat, jaga diri, jaga keluarga. Kita bilang sama-sama Kakak. Oh iya, iya. Jaga diri, jaga keluarga, salam hormat.